Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winda, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pangan. Perkenalkan, saya Syafira Yuniar Salsabila dengan NIM 444200027 dari kelas 4B. Di mata kuliah ini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai analisis kadar air dengan metode gas kromatografi atau kromatografi gas. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam. Air merupakan senyawa kimia yang berbentuk cair, tidak berwarna, dan tidak memiliki bau. Wujud air ini dapat berupa cairan, gas atau uap air, dan padatan atau es. Secara kimiawi, air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga memiliki simbol kimia H2O. Dalam pembentukan 2 atom H, ini mendekati orbital sp3 oksigen dan membentuk 2 ikatan kovalen sigma. Bentuk molekul air ini seperti huruf V atau HOH yang memudahkan terbentuknya ikatan antar molekul air melalui ikatan hidrogen. Keberadaan ikatan ini memungkinkan air memiliki beberapa karakteristik yang unik dibandingkan dengan molekul sejenisnya. Beberapa karakter ini antara lain titik cair, titik didih, energi yang melibatkan proses perubahan fase, serta parameter titik kritis. Selanjutnya ini ada peran air. Peran air dalam bahan pangan, yang pertama, air dapat mempengaruhi tekstur, kesegaran, dan keawetan bahan pangan. Kandungan air ini sangat berpengaruh terhadap konsistensi bahan pangan, di mana sebagian besar pangan segar memiliki kadar air 70% atau lebih. Yang kedua, air bersifat sebagai pelarut universal karena dapat melarutkan garam, vitamin, gula, dan pigmen yang terdapat dalam bahan pangan. Yang ketiga, air dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Yang keempat, air juga sebagai salah satu penentu keawetan dan kestabilan selama penyimpanan. Karena air ini merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan mikroorganisme, di mana mikroorganisme merupakan faktor utama yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Dan yang kelima, air juga berperan sebagai medium untuk pindah panas. Selanjutnya ada kadar air. Kadar air suatu bahan merupakan persentase berat air yang terdapat di dalamnya terhadap berat bahan keseluruhan. Kadar air dapat dinyatakan dengan kadar air berdasarkan bahan kering atau dry basis dan kadar air berdasarkan bahan basah atau wet basis. Kadar air berat basah ini memiliki batas maksimum teoritis sebesar 100%. Sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Kemudian ada analisis kadar air. Analisis kadar air merupakan salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat dari aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun akibat masuknya mikroba. Pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Di antaranya dapat dilakukan dengan metode pengaringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, metode kimia, metode fisis, dan metode khusus seperti NMR dan kromatografi. Seperti yang akan dibahas kali ini, yaitu mengenai analisis kadar air dengan metode kromatografi gas. Gas kromatografi atau kromatografi gas merupakan teknik instrumental yang dikenalkan pertama kali pada tahun 1950-an. Kromatografi gas ini merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan deteksi senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa gas anorganik dalam suatu campuran. Kromatografi gas ini merupakan metode kromatografi yang tepat dan cepat untuk memisahkan campuran yang sangat rumit. Kemudian ada syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode kromatografi gas ini. Yang pertama,
Sampel itu harus mudah menguap atau bersifat volatil, karena hanya senyawa yang volatil yang dapat dianalisa. Jika target analisa tidak volatil, umumnya akan diderivatisasi atau direaksikan menjadi senyawa yang volatil. Yang kedua, tidak mudah rusak karena panas. Karena seluruh bagian dari gas kromatografi ini akan dipanaskan, maka target analisa tidak boleh rusak karena panas. Jika terjadi kerusakan karena panas, maka analisa baik kualitatif maupun kuantitatif ini menjadi tidak dapat dilakukan. Ada dua jenis kromatografi gas, yaitu kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Kromatografi gas cair merupakan jenis kromatografi gas yang fase diamnya berupa cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Sedangkan kromatografi gas padat merupakan jenis kromatografi gas yang fase diamnya berupa padatan dan kadang-kadang berupa polimerik. Adapun prinsip kerja dari metode gas kromatografi ini didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Setiap senyawa ini akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolarannya. Prinsip kerja kromatografi gas. Yang pertama, gas pembawa dengan tekanan tertentu akan dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Selanjutnya, sampel akan diinjeksikan ke dalam injektor yang suhunya dapat diatur. Lalu, komponen-komponen dalam sampel akan segera menjadi uap dan akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom. Komponen-komponen ini nantinya akan teradopsi oleh fase diam pada kolom yang kemudian akan merambat dengan kecepatan berbeda sesuai dengan nilai KD masing-masing komponen sehingga terjadi pemisahan. Selanjutnya, komponen yang terpisah akan menuju detektor dan akan terbakar yang menghasilkan sinyal listrik yang besarnya proporsional dengan komponen tersebut. Sinyal lalu diperkuat oleh amplifier dan selanjutnya akan dituliskan sebagai kromatogram berupa puncak oleh pencatat atau recorder. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari metode analisis kromatografi gas ini. Kelebihannya yakni yang pertama, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Yang kedua, dapat menggunakan kolom lebih panjang, di mana kolom yang lebih panjang ini berfungsi untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Dan yang ketiga, memiliki sensitivitas yang tinggi karena kesetimbangan partisi gas dan cairan berlangsung cepat. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, metode ini tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar. Yang kedua, teknik ini terbatas untuk zat yang mudah menguap. Dan yang ketiga, fase gasnya tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut apabila dibandingkan dengan sebagian besar fase cair. Di sini ada gambar dari kromatografi gasnya itu sendiri dari alat. Kemudian di sini ada komponen utama penyusun dari alat kromatografi gas ini. Yang pertama ada gas pembawa atau carrier gas, yang kedua ada pengontrol aliran dan regulator tekanan, yang ketiga ada injection port, yang keempat ada kolom, yang kelima ada detektor, dan yang keenam ada recorder atau pencatat. Oke, jadi carrier di sini ada carrier gas atau gas pembawa. Gas pembawa ini ditempatkan dalam tabung bertekanan tinggi, yang biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm. Adapun syarat dari gas pembawa yang pertama ini harus inert, karena gas pembawa ini
Gas pembawa harus inert agar tidak terjadi interaksi dengan pelarut. Yang kedua harus murni, murah dan mudah didapat. Dan yang ketiga dapat mengurangi difusi dari gas. Dan yang keempat cocok untuk detektor yang digunakan. Biasanya gas pembawa yang digunakan berupa helium, argon, atau nitrogen. Pemilihan gas pembawa ditentukan oleh detektor yang digunakan. Selanjutnya di sini ada pengontrol aliran atau regulator tekanan. Lalu ada injection port atau tempat injeksi. Tempat injeksi ini didesain untuk memasukkan sampel secara cepat dan efisien. Desain yang populer terdiri dari saluran gelas yang kecil atau tabung logam yang dilengkapi dengan septum karet pada satu ujung untuk mengakomodasi injeksi dengan semprit atau string karena gas pembawa mengalir melalui tabung. Sejumlah volume cairan yang diinjeksikan akan segera diuapkan untuk selanjutnya dibawa menuju kolom. Lalu selanjutnya ada kolom dan di bawahnya ada kolom pembakaran. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom merupakan komponen sentral pada kromatografi gas. Selanjutnya ada detektor. Detektor merupakan perangkat yang diletakkan di ujung kolom tempat keluar fase gerak atau gas pembawa yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor pada kromatografi yang merupakan sensor elektronik yang mengubah sinyal gas pembawa dan komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Di sini ada tipe-tipe kolom, yakni ada tipe kolom patch dan tipe kolom kapiler. Yang termasuk dari tipe kolom package ini, yang pertama ada conventional package and micro package, dan yang kedua ada porous layer bed package, dan yang ketiga ada bed column. Kemudian untuk tipe kolom kapiler ini untuk tipe kolom kapiler ini contohnya ada porous layer open tube kapiler atau pot, dan ada wall-coated open tube atau WCOT. Karakteristik pemisahan kolom ini berdasarkan dari 3. Yang pertama dari efisiensinya. Efisiensi ini merupakan kemampuan kolom untuk menghasilkan puncak yang tajam. Yang kedua ada resolusi. Resolusi sendiri merupakan kemampuan kolom untuk memisahkan dua puncak satu dengan yang lain. Dan yang ketiga ada selektivitas. Selektivitas merupakan kemampuan kolom untuk menentukan perbedaan kimia dan atau fisikanya dalam dua puncak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemilihan kolom. Yang pertama, sampel yang digunakan. Yang kedua, tipe kolom. Yang ketiga, fase yang digunakan, apakah fase cair gas atau fase padat gas. Yang keempat ada diameter kolom, dan yang kelima ada ketebalan film atau persentase loading. Selanjutnya ini ada recorder. Recorder atau pencatat berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Dari kromatogram yang diperoleh dapat dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Recorder bekerja dengan menggerakkan kertas dengan kecepatan tertentu yang di atas kertas tersebut dipasangkan pena yang digerakkan oleh sinyal keluaran detektor, sehingga posisinya akan berubah-ubah sesuai dengan dinamika keluaran penguat sinyal detektor. Hasil recorder ini berupa kromatogram yang berbentuk pipit dengan pola yang sesuai dengan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan. Kemudian ini merupakan contoh hasil dari pengukuran menggunakan kromatografi gas ini. Ini merupakan kromatogram. Kromatogram ini menunjukkan serangkaian puncak. Ukuran puncak berbanding lurus dengan jumlah masing-masing komponen, meskipun tidak dapat digunakan untuk menghitung jumlah molekul dalam sampel. Biasanya,
Puncak pertama merupakan gas inert pembawa dan puncak berikutnya adalah pelarut yang digunakan untuk membuat sampel. Puncak berikutnya mewakili senyawa dalam campuran. Untuk mengidentifikasi puncak pada kromatografi gas, grafik perlu dibandingkan dengan kromatogram dari campuran standar yang diketahui untuk melihat di mana puncak itu terjadi. Kemudian, tadi saya sempat menyinggung mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif ini dapat dilakukan dengan menginjeksikan standar terlebih dahulu sehingga dihasilkan kromatogram standar. Kemudian, sampel diinjeksikan dan dihasilkan kromatogram sampel. Kemudian, baru dilakukan identifikasi senyawa dalam sampel yang dilakukan dengan mencocokkan waktu retensi pada kromatogram sampel dan kromatogram standar. Dengan melihat puncak yang ditampilkan di kromatogram, bisa diketahui jumlah komponen yang ada di dalam sampel. Jika jumlah puncak dalam kromatogram ada 2 puncak, maka jumlah senyawa atau komponen yang ada sebanyak 2 komponen. Sedangkan untuk analisis kuantitatifnya ini, sampel dengan gas kromatografi pada prinsipnya dilakukan dengan membuat kromatogram menggunakan alat pemroses data dari sampel tersebut dan menghitung persentase luas peak untuk komponen tertentu dalam sampel terhadap luas total dari peak-peak yang ada. Persentase atau kadar yang terhitung dengan cara ini menunjukkan persentase mol dari suatu komponen terhadap jumlah komponen zat yang ada dalam komponen kecuali air. Kadar air dalam sampel dapat dideteksi dengan menggunakan bahan isian tertentu, misalnya dengan Unisol F200 dan dengan detektor TCD. Detektor TCD ini berdasar atas prinsip suatu benda yang panas akan kehilangan panasnya pada suatu kecepatan yang tergantung pada komposisi di gas sekitarnya. Jadi kecepatan hilangnya panas itu dapat digunakan sebagai ukuran tentang komposisi gas. Gas pembawa yang mengandung sampel atau analit masuk ke dalam kolom, maka konduktivitas gas akan turun dan suhu filamen akan meningkat serta terjadi resistensi. Lewatnya sampel melalui kolom ini menyebabkan jembatan Wheatstone yang tidak seimbang sehingga terjadi sinyal yang terbaca pada detektor. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.